Santapan Harian Selasa 19 April 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-49. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam Roh-Mu yang kudus ya Kristus, berikanlah semangat kasih-Mu, agar kami dengan penuh sukacita dan kerendahan hati mampu merenungkan serta melakukan isi firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Sahabat Santapan Harian, untuk melakukan sebuah hal besar, kita membutuhkan kepercayaan diri. Untuk mendapatkan kepercayaan diri, terkadang kita membutuhkan dukungan pihak lain. Itu bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita membutuhkan konfirmasi agar yakin untuk melangkah. Murid-murid telah kehilangan harapan setelah kematian Yesus. Pasalnya, Yesus, Sang Guru yang mereka kasihi, serta jaminan dan harapan mereka telah mati. Selama mereka bersama dengan Yesus, ada jaminan keamanan dan harapan. Karena itu, perginya Sang Guru berarti kandasnya harapan. Karena itulah, pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga.
Dia menggunakan waktu selama 40 hari untuk berada bersama-sama dengan para muridnya agar mereka dikuatkan dan diyakinkan kembali. Hilangnya semangat tersebut terlihat dari ekspresi para murid ketika Tuhan Yesus mendatangi mereka. Ketika mereka terkejut terhadap kedatangan Tuhan Yesus dan menyangka Yesus sebagai hantu, Yesus menyuruh mereka untuk meraba bekas luka pada kaki dan tangannya, karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Setelah itu Tuhan Yesus makan ikan goreng bersama mereka, membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci, juga meyakinkan mereka untuk menjadi saksi dengan jaminan janji penyertaan Roh Kudus. Kehilangan keyakinan dan semangat sangatlah manusiawi. Akan tetapi, Allah tidak membiarkan hal tersebut terjadi terus-menerus. Dialah yang akan turun tangan sendiri untuk memberikan pengertian. Pasalnya, para muridlah yang akan menjadi agen-agen kerajaan Allah. Merekalah yang akan menjadi penyambung lidah Allah. Karena itu, mereka harus terlebih dahulu diyakinkan sebelum dapat meyakinkan orang lain mengenai berita Injil. Hal ini berlaku juga kepada kita. Seperti para murid, kita juga perlu diyakinkan dan dengan seyakin-yakinnya membawakan berita firman Allah. Baru setelah itu, kita akan diutus untuk meyakinkan orang lain dengan berita yang kita percayai dan sampaikan. Mari kita berdoa. Engkau mengutus kami ke dalam dunia dan membawa pelita kepada yang gelap. Walau dilanda duka dan derita, kami tetap bertekad untuk melayani dengan sepenuh. Di dalam kekuatan-Mu ya Allah, dan di dalam kasih Putra-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami siap diutus. Amin.